Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-Shadiqul Wa'dul Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ashghil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بين السالمين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا الإخلاص ووفقنا للإخلاص واهدنا إلى الإخلاص وارزقنا الإخلاص وثبتنا على الإخلاص وأمتنا على الإخلاص وبعثنا بالإخلاص واحشرنا يا الله مع المخلصين والمخلصين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan majelis kita, majelis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pekan lalu sempat tertunda dalam sesuatu dan lain hal. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sore hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama. Salawat dan salam kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kekasih hati kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat, kerabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, kita baru sampai mukadimah ya. Mukadimah ini baru sampai mana? Coba dibuka dulu fotokopian atau kitabnya. Sudah? Yang terakhir itu kita bahas tentang keutamaan menghafal 40 hadis. Keutamaan menghafal 40 hadis. Dan dijelaskan oleh beliau, oleh Imam An-Nawawi, wattafaqal kuffaru ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Dan para kuffar, para hafidh, apa pengertian hafidh boleh? Yang menghafal 10.000, 100.000 hadis matnan wa sanadan. Yang menghafal 100.000 hadis baik matan ataupun sanadnya. Kemarin saya sudah jelaskan matan itu apa. Matan itu intinya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis. Ini disebut dengan matan. Contohnya at-tahuru syatrul iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wal nasi ajma'in. Dan lain sebagainya. Ini disebut dengan matan. Jadi ucapan Rasul ini yang disebut dengan matan. Adapun isnad atau sanad para perawi ini yang disebut dengan sanad. Dan seorang baru disebut sebagai al-hafidh. Ini kan makanya saya jelaskan beda makna al-hafidh pada zaman ini dengan al-hafidh pada zaman dulu. Kalau al-hafidh pada zaman sekarang ini kan yang menghafal 30 juz Al-Quran, ya kan? Makanya itu benar al-hafidh. Ya. Kalau zaman dulu bukan yang menghafal 30 juz Al-Quran, melainkan yang menghafal 100.000 hadis matnan wa sanadan, matan ataupun sanadnya. Seingat saya Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menghafal sekitar 600.000 hadis matnan wa sanadan. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan bahwa beliau menghafal 1 juta hadis matnan wa sanadan. Masing-masing hadis itu ada matannya. Masing-masing hadis ada matannya dan ada sanadnya. Dan sanad ini kan menghafal nama-nama orang. Antum bayangkan nama-nama orang harus sesuai, tidak bisa ditukar-tukar. Berapa orang yang dihafal dan tidak tertukar. 1 juta itu tidak tertukar. 600.000 itu tidak tertukar. Lalu ditangkih, dipilih-pilih oleh Imam Bukhari, jadilah terkumpul kitab sahih beliau yang kurang lebih ada 4.000 hadis di dalamnya tanpa pengulangan. Jadi ada hadis yang kadang disebut di beberapa bab. Sudah disebut lagi. Kalau di total semua baik dengan pengulangannya sekitar 7.275 hadis dari 600.000 hadis. Dipilih-pilih.
Barulah kemudian disebut gelar Al-Hafidh. Contohnya siapa? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, Al-Hafidh Al-Iraqi Ibnu Shalah, An-Nawawi. Ini semua menghafal 100.000 hadis matnan wa sanadan. Kita matan aja lah, jangan sanadnya ya. 100.000. Arba'in aja nggak habis-habis. Apalagi di atas itu. Lagi kali ini pelajaran lagi kita sih, ya. Baik. Nah, jadi wattafaqal hufadhu para hafidh yang tadi saya sebutkan pengertian hafidh sepakat bahwa hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya tentang keutamaan menghafal 40 hadis di dalam agama, 40 hadis utama di dalam agama, ini semua standarnya atau statusnya adalah dhaif. Statusnya dhaif. Standar hadis atau status hadis itu kan menurut kesohihannya dibagi menjadi 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Mana hadis hasan yang tidak sampai memenuhi syarat-syarat daripada hadis sahih? Yang dhaif mana? Yang tidak sampai kepada derajat hadis hasan. Ya, kalau hadis hasan maupun hadis dhaif ini ada 2 bagiannya. Sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi. Ada yang memang hadis ini sahih, memenuhi semua syarat sahih. Tapi ada derajat hadis hanya sampai hadis hasan. Cuman banyak sekali saling menguatkan, naiklah derajatnya menjadi hadis sahih. Ini disebut dengan sahihun hasan, sahihun li ghairihi. Ada hadis hasan li dzatihi. Dia memang hadis memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hasan. Tidak sampai derajat menjadi hadis sahih, maka dia standarnya hanya hadis hasan. Tetapi ada hasanun li ghairihi. Ini hadis-hadis dhaif, tapi saking banyak yang saling menguatkan, naik derajatnya menjadi hadis hasanun li ghairihi. Nah, dhaif ini di bawah itu. Ya. Nanti beliau sebutkan di sini bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif. Siapa yang sebutkan? Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yahsa min al-musannafat. Wa sannafa ini sama artinya dengan allafa, mengarang. Paragraf ketiga. Sudah ketemu? Sudah. Aman? Sudah. Baik. Wa qad sannafa, qad ini fungsinya litaukid, istilahnya dalam bahasa Arab. Litaukid itu untuk menegaskan. Jadi kalau ada fi'il yang dimulai dengan kata qad, itu artinya penegasan. Wa qad sannafa, dan sungguh. Wa qad sannafa ulama radhiyallahu anhum, dan para ulama semoga Allah meridhai mereka. Sannafa telah mengarang. Wa qad, dan sungguh sannafa telah mengarang al-ulama, para ulama fi hadzal babi, pada bab ini atau pada pembahasan ini, ma la yuhsa, sampai tidak terhitung, minal musannafat, dari karangan atau berupa karangan, artinya sangat banyak. Ma la yuhsa, sesuatu yang tidak terhitung jumlahnya, minal musannafat, berupa karangan-karangan yang membahas tentang keutamaan atau yang menulis, yang menghimpun 40 hadis. Sudah ya? Ya, sebelumnya kan dibahas tentang keutamaan menghafal 40 hadis. Sehingga karena ada keutamaan menghafal 40 hadis, para ulama berlomba-lomba mengarang kitab yang menghimpun 40 hadis. Banyak sekali, ma la yuhsa. Di sana ibaratnya atau ungkapannya ma la yuhsa, yang tidak terhitung jumlahnya. Minal musannafat, berupa karangan atau tulisan-tulisan atau karya-karya. Fa awwalu man alimtu. Nah, hati-hati, alima itu kalau dibaca alamtu maknanya beda lagi. Alima, allama, ulima, maknanya beda dalam bahasa Arab. Alama, allama, alima beda. Ya, atau ulima beda. Di sini bacaannya alimtu. Fa awwalu man alimtu, fa awwalu man alimtuhu. Atau fa'awwala man man alimtuhu, dan yang pertama aku ketahui. Alimtuhu artinya aku ketahui. Makanya alim artinya orang yang
mengetahui. Ulama, orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu pasti mengetahui. Fa awwalu man alimtuhu, dan orang yang pertama yang aku ketahui, atau dan yang pertama-tama aku ketahui, yang mengarang apa? Musannafat ini, yang mengarang kitab yang menghimpun 40 hadis. Fihi. Nah, fihi ini kembali kepada tadi karangan 40 hadis itu. Siapa? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Baik. Kemudian ada Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Rabbani, Al-Alim Ar-Rabbani, ini pujian tadi Imam Nawawi. Al-Alim, seorang alim. Ar-Rabbani, Rabbani ini terikat dengan kata Rabb. Artinya apa? Apakah alim yang ketuhanan? Bukan. Bisa diartikan seorang alim yang dekat dengan Tuhan. Ya. Al-Alim Ar-Rabbani. Ini bukan nama ulama ya, sekali lagi ini gelarnya. Ya, pujian. Nama beliau siapa tadi? Muhammad bin Aslam. Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang alim yang rabbani, seorang yang alim dan rabbani. Kemudian Thumma Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasai, Thumma Abu Bakar Al-Ajurri. Jadi pengarang semua yang mengumpulkan dari 40 hadis. Ya. Kemudian Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani. Kemudian Wad-Daruqutni wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari. Nah, ini nama ulama semua. Coba lihat dari awal biar aku bisa tahu cara bacanya. Abdullah ibn Al-Mubarak sudah. Thumma Muhammad ibn Aslam At-Tusi. At-Tusi ini juga asal siapa? Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, dari Tus. Tusi ini daerah Iran ya. Al-Alim Ar-Rabbani. Thumma Al-Hasan ibn Sufyan. Al-Alim, sekali lagi Al-Alim Ar-Rabbani itu pujian ya, bukan apa namanya, pujian atau doa, tapi bukan nama. Thumma Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasai wa Abu Bakar Al-Ajurri. Sehingga saya Al-Ajurri juga punya kitab namanya Asy-Syari'ah, kitab Asy-Syari'ah. Wa Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nu'aim, punya karangan namanya Hilyah, Al-Hilyah. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah. Kenapa As-Sabuni? Sabuni artinya sabun. As-Sabun bisa jadi pengusaha sabun. Ya. Banyak contohnya seperti ini. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khala'iq, dan banyak orang. Khala'iq artinya banyak orang. Wa khala'iqu la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan banyak sekali orang ya, yang tidak terhitung, baik dari kalangan mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, wal mutaakhirin, dan orang-orang zaman sekarang. Ya, orang-orang terdahulu ataupun orang-orang zaman sekarang. Nah, coba nanti ini saya tugaskan antum ini. Catat tugasnya. Cari informasi tentang sosok yang namanya Abdullah ibn Al-Mubarak. Ya, kenali beliau. Cari nanti tinggal searching di Google, banyak gitu. Kenal sosok yang terkenal. Abdullah ibn Al-Mubarak. Ya. Kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni. Cari informasi Al-Imam Ad-Daruqutni. Kemudian Al-Imam Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim. Kemudian yang terakhir Abu Nu'aim, pengarang kitab Al-Hilyah. Ada berapa ini? Antum jangan saja. Ya, Abdullah bin Mubarak, kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni wal Hakim wa Abu Nu'aim. Antum cari informasinya. Kumpulkan saja informasi, setiap informasi tentang beliau itu berharga. Ya. Minimal antum dapat informasi tentang kitab apa saja yang dikarang. Kemudian coba lihat, ini kebiasaan ulama terdahulu yang banyak kita tinggalkan. Wa qad istaghfartullaha, dan aku telah meminta pendapat kepada Allah. Istaghfar ini istikharah maksudnya, ya, meminta untuk dipilihkan. Ikhtara memilih, istaghfar meminta untuk dipilihkan, meminta pendapat bahasa kita. Wa qad istaghfartullaha fi
jam'i arba'ina haditsan, dan aku telah beristikharah kepada Allah. Istikharah ini salah satu resep rahasia kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan patut kita amalkan, terutama dalam menentukan suatu pilihan. Nanti antum mau tamat, bukan mau tamat ya, sudah tamat misalnya kuliah, terus berpikir mau melanjutkan kerja di mana, ada beberapa tawaran istikharah. Ya. Nanti ada tawaran, misalnya ada proposal masuk ke antum, ya, atau ke akhwat, ada proposal ikhwan masuk 2-3 ikhwan misalnya. Jangan putuskan berdasarkan keinginan pribadi saja, tidak, tapi tetap minta pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah. Saya pernah alami ini ketika saya akan tamat di Libya. Kemudian tawaran kerja ada di beberapa tempat saat itu. Salah satunya di tempat saya mengabdi, pada akhirnya di Sukabumi. Tetapi itu tidak menjadi pilihan saya. Itu menjadi pilihan terakhir. Ada 4 tawaran yang sudah jelas, ya, ada 4 kesempatan, 1, 2, 3, 4. Dan Al-Royah tempat saya mengabdi pada akhirnya ini saya letakkan di nomor 10, artinya masih ada peluang di tempat-tempat yang lain. Tidak menjadi pilihan, cuman saya kembalikan kepada Allah. Dan istikharah itu syaratnya antum jangan intervensi. Sudah mempunyai keputusan, tapi istikharah ini sekedar formalitas saja. Tidak. Antum betul-betul pasrahkan kepada Allah, bahkan jika itu berbeda dari kecenderungan hati antum. Itu istikharah. Dan istikharah ini tidak mesti jawabannya itu datang lewat mimpi, orang tua pakai jubah, sorban, tongkat, kasih tahu, tidak mesti. Termasuk kecenderungan hati. Bahkan ketika antum telah memilih, antum merasa tidak ada jawaban, pada akhirnya antum memilih, itulah jawaban dari istikharah. Karena antum los saja begitu, terus saja tanpa halangan. Jika itu tidak menjadi pilihan antum, antum tidak akan dimudahkan. Itu juga jawaban dari istikharah, antum akan dimudahkan di jalur yang baik. Itu jawaban istikharah. Ya. Tidak mesti tadi itu mimpi papu-papu, petunjang, sorban putih, bau putih, rambut, begitu kan kasih tahu pilih yang ini. Tidak mesti begitu. Begitu ada pilihan tempat kerja, saya sholat 2 kali istikharah. Istikharah pertama, yang tadinya Al-Royah ini nomor 10, tiba-tiba mengambil nomor 1 posisi. Kecenderungan hati saya begitu kuat. Wallahu a'lam, saya nggak tahu dari mana datangnya. Saya yakin itu dari Allah. Masya Allah, tiba-tiba kepikiran Al-Royah. Sholat sekali lagi, saya betul-betul serahkan kepada Allah dimanapun, karena saya bingung mau gimana. Akhirnya saya sholat lagi sekali lagi, yang nomor 2, 3, 4 dan semuanya tertutup, hanya Al-Royah pilihan. Saya pergi ke teman yang memfasilitasi, saya bilang saya mau ke Al-Royah. Oh kalau mau besok pagi harus ketemu dengan Syekh ke Sukabumi. Saya nggak pernah ke Sukabumi, tetapi dengan izin Allah saya minta tolong sama teman yang pernah ke sana. Saya sampai ke sana dan saya merasa 2 tahun yang paling berharga di hidup saya, termasuk 2 tahun menghabiskan waktu di Al-Royah. Banyak sekali cita-cita yang saya harapkan bisa terkabul di sana. Salah satunya saya ingin sekali punya guru Al-Quran khusus yang betul-betul pakar Al-Quran. 7 tahun saya pengen sekali di Libya, dan saya yang betul-betul gitu. Ya banyak ya, tapi yang betul-betul yang paham qiraah, sab'ah, asyarah dan lain sebagainya. Dan Allah pertemukan saya dengan guru saya itu di Al-Royah. Setelah mengharapkan, inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita butuh istikharah? Karena kita ini makhluk terbatas akalnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang menghambat kita. Halangan kita tidak tahu. Maka mohon kepada yang Maha mengetahui. Mohon petunjuk kepada yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mohon, karena Allah yang Maha tahu, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya, melebihi hambanya sendiri. Ya, maka ini salah satu yang dilakukan Imam Nawawi. Ya. Jadi beliau mengarang kitab, dan semua ulama termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari setiap kali akan menuliskan satu hadis istikharah dulu, sholat dulu 2 rakaat. Jadi kalau jumlah hadis yang di dalam Al-Bukhari dengan tikrar, dengan pengulangan itu 7.275, kalikan 2 rakaat saja. Jadi beliau butuh sholat berapa? 14.000 rakaat untuk menyelesaikan Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari ini tidak ditulis tahun 2 tahun. Seingat saya lebih dari 10 tahun, kitab 13 tahun. Kenapa? Karena dipilih-pilih dulu ini. Setelah beliau menulis, diserahkan dulu kepada 3 imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Yahya bin Ma'in, dengan siapa satu lagi saya lupa. Dan semua sepakat tentang kesohihan hadis yang di dalam Bukhari kecuali 4 hadis. Yang kata para ulama kemudian hari, pendapat Imam Bukhari tentang
kesohihan hadis ini jauh lebih benar daripada pendapat yang mengatakan itu tidak sahih. Salah satu faktornya adalah apa? Selalu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitasnya. Ini poin penting. Ya. Apalagi dalam menentukan pilihan hidup. Ya. Walaupun ya akhwat laki-lakinya bawa Pajero Sport misalnya. Ya. Tapi antum istikharah, kemudian Allah lebih menunjukkan bagi anti yang bawa ceketer, pilih kan ceketer. Warna biru lagi ya. Itu kebaikan, insya Allah itu kebaikan, yang kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Warna biru kan belum tentu satu akhirnya, jadi jangan kepedean. Baik, Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, beliau mengatakan, wa qad istaqartu Allah fi jam'i 40 haditsan, dan aku telah beristiqorah kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis. Mengumpulkannya di dalam satu kitab. Iqtidaan. Iqtidaan artinya apa? Mencontoh, untuk mencontoh. Sudah ketemu itu jangan hilang lagi nih, sudah ketemu. Kata iqtidaan sudah ketemu. Sudah ya. Belum akhir. Sini bawa bukunya, kalau belum ketemu saya kasih tahu. Sudah. Bawa bukunya. Yang boleh gabung sama yang lain. Pekan depan semua harus punya ya. Pekan depan semua harus punya. Fotokopi berapa sih? Nggak banyak itu insyaallah. Ya. Kita lanjutkan. Iqtidaan, guna mencontoh, untuk mencontoh bihaula'il a'immatil a'lam, untuk mencontoh kepada siapa? Para imam. Imamun a'immah jamaknya. Imam itu bentuk mufrad. Apa bahasa Inggrisnya? Apa singular ya? Singular. Bentuk plural ya ini istilahnya. Al-a'immah jamak dari kata imam. A'immah. Dan imam itu banyak maknanya. Imam itu pimpinan lah. Pimpinan suatu negara disebut imam. Seorang ulama yang terkenal, yang pintar, ini juga disebut dengan imam. Ya. Ada juga yang dilahirkan namanya imam, kalau itu ya. Namanya imam. Bihaula'il a'immah al-a'lam. Al-a'lam ini artinya apa? Tokoh. Tokoh al-a'lam, jamak dari kata alam. Al-a'lam, bukan alam, beda maknanya, bukan alam tapi alamun. A'lam. Sudah. Bihaula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam, dan para penjaga Islam. Siapa para penjaga Islam? Para ulama. Ya, para ulama lah, para penjaga Islam. Mereka maksudnya para pengarang tersebut. Wa qad ittafaqal ulama'u. Di sini beliau menjelaskan tentang beramal dengan hadis dhaif. Wa qad ittafaqal ulama'u, dan para ulama telah bersepakat ala jawazil amali bil hadits dhaifi, dengan hadis yang dhaif. Jadi ulama telah sepakat, kata Imam Nawawi, akan bolehnya seseorang beramal dengan hadis dhaif. Ya. Fi fadhailil a'mal, bukan pada perkara hukum, bukan pada perkara halal haram, bukan pada perkara makruh ataupun sunnah, tidak, tetapi pada fadhailul a'mal. Apa artinya fadhailul a'mal? Fadhail keutamaan, al-amal amal-amal. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan suatu amalan. Boleh. Ada kitab kan namanya Fadhailul Amal ya. Boleh beramal dengan hadis dhaif pada perkara apa? Fadhailul a'mal. Ya, keutamaan suatu amal. Ya. Tetapi apakah Imam Nawawi menggunakan hadis dhaif? Apa kata beliau? Wa ma'ahada, akan tetapi kata beliau, walaupun boleh beramal dengan hadis dhaif, kata beliau, falaisa i'timadi ala hadzal hadis, tetapi aku tidak menyandarkan pengarangan kitab ini, motivasiku dalam mengarang kitab ini pada hadis itu, tidak. Ya. Hadis dhaif kan tadi yang disebutkan hadis dhaif kan? Tentang keutamaan menghimpun, menghafal 40 hadis. Tetapi bukan itu motivasi utamanya. Kemudian beliau mengarang daripada kitab-kitab ini, daripada mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Sebelum saya lanjutkan, para ulama sedikit memberikan catatan
untuk beramal dengan hadis dhaif itu harus ada beberapa syarat yang dipenuhi. Yang pertama, hadis dhaifnya ini tidak sangat dhaif. Tidak sangat dhaif kan. Sudah. Yang kedua, tidak berkeyakinan bahwa hadis ini bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, lalu bagaimana Ustaz? Kita mengamalkannya itu dalam rangka kehati-hatian jika betul ini bersumber dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tidak ini, kita tidak yakin, tidak meyakini. Oh ini benar dari hadis Rasul Shallallahu. Tidak boleh. Lalu kenapa antum amalkan? Ya khawatirnya ini jaga-jaga saja kalau hadis ini betul-betul bersumber dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, ada standar, ada hadis lain yang menguatkan. Ada hadis lain yang menguatkan dari hadis yang dhaif ini, ya. Walaupun sifatnya umum hadisnya, tidak secara spesifik, tetapi ada yang menguatkan. Baik, beliau mengatakan dan para ulama bersepakat akan bolehnya beramal dengan hadis dhaif pada perkara fadhailul amal. Ini kan keutamaan menghimpun dan menghafal 40 hadis ini kan tentang keutamaan suatu amal. Ya Pak tidak ini? Ya. Keutamaan menghafal 40 hadis tadi kan dibangkitkan nanti bersama golongan para fuqaha, para ulama, para mujahidin, ya kan? Ini keutamaan fadhailul amal. Jadi boleh sebenarnya kalau ini menjadi motivasi beliau untuk menulis 40 hadis. Tetapi bukan ini motivasi utama beliau. Beliau menyebutkan wa ma'ahada, dan dengan semua itu bolehnya beramal dengan hadis dhaif, dan beliau sebutkan contoh-contoh hadisnya yang semuanya dhaif. Falaisa imadi ala hadzal hadis. Ya. Aku tidak menyandarkan penulisan kitabku ini pada hadis tersebut. Intinya hadis itu tidak menjadi motivasi beliau untuk menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bal ala qaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi motivasi utama beliau mengarang kitab ini adalah yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, karena banyak riwayat tentang hadis ini. Disebutkan sekitar 20 sahabat meriwayatkan hadis yang serupa. Apa itu? Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba. Liyuballigh, hendaknya asy-syahid ini adalah ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan ketika hajatul wada, ketika haji wada. Ketika ada di Mina, beliau naik ke atas bebatuan, kemudian berkata, beliau menyampaikan keutamaan, lalu beliau mengatakan, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, hendaknya orang yang mendengarkan, yang menyaksikan hadis ini untuk menyampaikannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Sudah ini? Artinya apa? Ini adalah motivasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terus-terusan menyampaikan hadis-hadis beliau. Sudah ya, kan banyak orang yang tidak tahu hadis Rasul tentang keutamaan, tentang hukum dan lain sebagainya. Rasul bersabda, hendaknya orang yang mengetahui hadisku ini menyampaikannya kepada yang tidak tahu. Paham ya? Liyuballigh asy-syahidu, kok liyuballigh Ustaz? Bukan liyuballigh. Ya. Bisa liyuballigh menjadi lamnya menjadi lamul amr. Liyuballigh asy-syahid minkumul ghaib, jadi perintah di situ. Atau dia bisa li'an yuballigho lam ta'lil, kelihatannya lamul amr di sini, liyuballigh, jadi perintah ya. Liyuballighu asy-syahidu minkumul ghaib, hendaknya orang yang mendengarkan, menyaksikan hadisku ini untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir, yang tidak mengetahui. Ya, ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ya. Sampaikan dari diriku walaupun hanya satu hadis. Satu hadis saja kita diperintahkan, apalagi 40 hadis. Paham tidak ini? Dasar motivasi Imam Nawawi menulis kitab ini. Ya. Wa qauluhu, juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini di antara motivasi beliau menulis hadis ini. Apa itu? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Naddarallahu, semoga Allah mencerahkan, membuat cahaya pada wajah seseorang, atau wajah seseorang menjadi bercahaya, menjadi cerah. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapapun yang menyimak hadisku, fawa'aha, lalu dia memahaminya,
Fa'addaha kama sami'aha, dan dia melaksanakannya sebagaimana dia apa? Dia mendengarkannya. Ya. Fa'addaha kama sami'aha. Sudah, bisa juga fa'addaha ini dia sebarkan. Artinya dia sebarkan. Ya. Semoga Allah membuat wajah seseorang yang mendengarkan hadisku ini lalu memahaminya, lalu dia menyebarkannya kepada orang lain. Bercahaya wajahnya. Semoga Allah membuat wajahnya bercahaya, berseri-seri, bersinar. Ya. Atau Allah akan membuat, misalnya Allah akan membuat wajah seseorang bercahaya, bersinar-sinar. Bagi siapa? Bagi seseorang yang menyimak, mendengarkan hadisku, memahami maknanya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ini maknanya. Fa'addaha, dia sampaikan kepada orang lain kama sami'aha, sesuai persis dengan yang dia dengarkan. Maka di kalangan para ahli hadis, perbedaan satu kalimat itu berpengaruh. Dan mereka tahu bahwa di hadis yang diriwayatkan dari jalur ini menggunakan kalimat ini, sedangkan dari jalur ini menggunakan kalimat yang ini. Paham ya? Ini pentingnya. Fa'addaha kama sami'aha, maka dia akan sampaikan kepada orang lain sebagaimana persis dia mendengarkannya dari orang lain, dari gurunya. Paham ya? Oleh sebab itu beliau mengumpulkan ini hadis yang beliau riwayatkan. Ini hadis beliau riwayatkan dari gurunya, dari Imam Bukhari, dari gurunya dari Rasulullah SAW. Maka beliau ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Paham tidak nih? Baik. Tsumma minal ulama, kemudian di antara kalangan para ulama, man jama'al arba'ina fi usuluddin, ada yang mengumpulkan, man jama'a, jama' mengumpulkan. Man jama'al arba'in, yang mengumpulkan 40 hadis fi usuluddin, pada perkara akidah. Fi usuluddin, usul dasar, ad-din agama, dasar agama. Apa maksudnya di sini? Akidah. Pondasi bisa usul. Wa ba'dhum fil furu'. Kemudian ada juga yang mengumpulkan pada perkara cabang ilmu fikih. Sudah? Wa ba'dhum fil jihad. Kemudian sebagian lagi mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan jihad. Wa ba'dhum fil zuhdi, ada yang mengumpulkan tentang perkara zuhud. Wa ba'dhum fil adab, ada yang mengumpulkan tentang adab. Ya. Sudah? Wa ba'dhum fil khutbi, ada yang mengumpulkan tentang khutbah-khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khutbah. Ya. Wa kulluha maqasidus shalihah, dan semua ini adalah tujuannya baik. Ya, tujuannya baik, solehah. Radhiyallahu taala an qasidiha, semoga Allah meridhai orang-orang yang meniatkan mengumpulkan hadis ini untuk keinginan tersebut. Sudah ya? Paham tidak? Wa qad ra'aitu, dan aku memandang. Wa ra'a, apa katanya? Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku memandang jam'a arba'in ahamma min hadza kullihi. Aku akan mengumpulkan apa? 40 hadis yang lebih penting dari itu semua. Apa itu? Wahya arba'una haditsan mustamilatan ala jami'i dzalika. 40 hadis yang mencakup semua itu. Tadi kan ada yang mengumpulkan tentang akidah, ada tentang fikih, ada tentang jihad, ada tentang zuhud, ada tentang khutbah, ada tentang ini. Imam Nawawi ingin mengumpulkan yang mencakup semua itu. Ya. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin, dan setiap hadis yang terdapat di dalam kitab ini adalah qaidah 'azimah. Qaidah ini apa ya? Pondasi, pokok 'azimah. Ya, pokok yang besar, min qawa'ididdin, dari pokok-pokok agama. Qad wasafahul ulama, dan para ulama telah menggelari, menyifati hadis-hadis yang beliau tulis di dalam kitab ini bi anna madarul islami alaihi, bahwa pembahasan tentang Islam semuanya seputaran pada hadis yang 40 ini. Semua perkara Islam itu ringkasannya ada di dalam 40 hadis ini. Au huwa nisful Islam, atau sebagian mengatakan setengah dari perkara agama terkumpul di dalam hadis-hadis ini. Au thuluthu au nahwu dzalika, atau sepertiga dari perkara agama atau seterusnya. Jadi yang dikumpulkan di dalam kitab ini hanya hadis-hadis yang penting. Sudah ya? Baik, tadi beliau menyebutkan boleh beramal tentang hadis dhaif. Tetapi apakah hadis dhaif yang digunakan? Beliau mengatakan tsummal tazamtu, dan aku berkomitmen. Iltizam, komitmen. Ya.
multazim, seorang yang komitmen. Rajulun multazim. Biasanya kita gunakan rajulun mustaqim. Mustaqim ini artinya orang yang lurus, yang jujur. Cuman kalau Syekh Utsaimin mengatakan jangan menggunakan mustaqim. Beliau katakan gunakan istilah multazim. Rajulun multazim. Seseorang yang komitmen beragama. Fi hadhil arba'in an takuna sahihatan. Beliau mengatakan, dan aku berkomitmen bahwa di dalam kitab arba'in ini, di dalam 40 hadis yang aku kumpulkan ini semuanya sahihah. Semua hadisnya adalah sahih. Wa mu'dhamuha, dan sebagian besarnya, mayoritas hadis ini terdapat di dalam fi sahihain. Coba untuk lihat bahasa Arab dengan adanya ya tanpa ya itu berbeda maknanya. Coba lihat. Fi sahihain. Sudah? Ya di ujung ha. Sahihai yang paling ujung sudah dikata sahihai ya. Kalau tanpa ya maknanya beda lagi. Sahihai ini artinya dua. Diambil dari kata sahihai ini, tapi karena diidhafah istilahnya dihadzaf, dihapus nunnya menjadi sahihail Bukhari wa Muslim. Di dalam dua kitab sahih, maksudnya kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kalau fi sahihil Bukhari wa Muslim satu sahih itu, padahal yang dimasukkan dua salah, maka digunakan di sini kata sahihail Bukhari wa Muslim. Intinya sebagian besar yang digunakan adalah hadis yang terdapat di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Dan derajat hadis yang paling kuat, dengarkan, derajat hadis yang paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kedua-duanya meriwayatkan hadis ini, yang dikenal dengan istilah rawahu syaikhon, diriwayatkan oleh dua syekh, maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau muttafaqun alaihi. Jadi kalau antum kenal istilah muttafaqun alaihi, ini artinya apa? Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Atau syaikhon, rawahu syaikhon, diriwayatkan oleh dua syekh, maksudnya siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sama maknanya dengan rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sepengetahuan saya, Imam Bukhari ini bukan orang Arab. Keturunannya juga bukan orang Bardisbah, itu bukan nama orang Arab. Bardisbah itu nama papuk dia, kakek itu Bardisbah, orang Uzbekistan. Tetapi kitab karangan beliau adalah kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran. Hadis yang paling sahih, yang paling kuat bila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baru derajat di bawahnya kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Baru di bawahnya kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Sudah ya? Antum coba lihat manzilah Imam Bukhari, orang yang paling dipercaya di muka bumi. Imam Bukhari. Apa yang dia katakan itu kalau dalam hadis dipercaya sudah, terutama dalam kitab sahih beliau. Ini kedudukan yang tidak biasa, kedudukan yang luar biasa. Salah satu yang menyebabkan beliau seperti ini siapa? Ibunya. Ibu ini peran ibu. Seingat saya beliau ini masih buta di usia 16 tahun. Tetapi oleh ibunya dibawa ke Mekah, didoakan di sana dengan izin Allah, entah usia 10 atau 16 tahun. Dibawa oleh ibunya ke Mekah, lalu didoakan oleh ibunya di Mekah, dan barangkali minta doa juga kepada orang-orang soleh di sana. Akhirnya Allah angkat penyakitnya, Allah buat beliau melihat kembali, dan Allah jadikan sebagai manusia yang paling dipercaya oleh umat muslim di muka bumi. Ya, ini peran siapa tadi? Peran ibu. Ya. Maka perlu ini ya, kita mencari anak-anak yang kita akan tenang jika kita tinggalkan rumah. Kenapa? Karena dia akan menyambung mendidik anak-anak kita, dan para akhwat pun harus demikian, menjadi ibu-ibu yang bisa memberikan generasi ya, yang bisa mendidik generasi yang bisa memberikan sumbangsi bagi agama Islam. Ya. Siapa yang kenal ibunya Imam Bukhari? Tidak ada, sedikit. Tetapi siapa yang tidak kenal Bukhari? Semua kenal Bukhari, dan Bukhari tidak akan menjadi seorang Bukhari tanpa ibunya. Paham ya? Bapaknya aja mana yang ada yang kenal? Selalu kalau membicarakan tentang Bukhari pasti ibunya. Karena apa sih? Ibu itu biasanya kan nasab itu tidak diambil kepada ibu. Nasab itu pasti kembali kepada ayah. Ini saya pernah bahas dengan guru-guru di sini di tafsir apa? Inna a'tainakal kautsar. Ketika Rasul semua putranya meninggal dunia,
Orang-orang Quraisy mengatakan sudahlah Muhammad akan dilupakan oleh dunia. Kenapa? Karena tidak memiliki anak laki-laki, yang artinya tidak ada yang akan menasabkan diri kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Putrinya kan akan menikah dengan laki-laki lain, ya kan? Melahirkan anak, anaknya ini dinasabkan kepada putri Rasul atau suami dari putrinya. Suami dari putrinya. Paham ya? Makanya ketika Rasul tidak memiliki putra disebut abtar sama orang-orang musyrik. Tapi Allah menurunkan Al-Kautsar menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syani'aka huwal abtar. Ini orang-orang yang mencacimu, yang menghinamu, yang sesungguhnya yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasul tanpa putra pun semua orang akan tetap mengingat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pelajaran bagi kita semua. Apa yang ingin saya sampaikan, akhwat, barangkali namanya tidak dikenal, tapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya tidak terkenal di muka bumi, tetapi mari kita berusaha menjadi apa? Sosok, menjadi hamba yang kedudukannya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i itu tidak ingin terkenal kalau bisa. Beliau mengatakan, sekiranya orang mengambil ilmuku dari diriku tanpa harus tahu siapa diriku, itu akan menjadi sesuatu yang paling membahagiakan. Coba. Karena mereka tidak butuh popularitas sama sekali. Mereka tidak butuh dipuja-puji setidaknya. Cuman karena mereka ikhlas lillahi ta'ala, popularitas dan puja-pujian itu datang dengan sendirinya. Paham tidak? Ini kaitannya dengan keikhlasan yang akan kita bahas di hari pertama. Jaga keikhlasan kita. Orang yang menginginkan kepopuleran, menginginkan keterkenalan, dipuja-puji manusia, bisa jadi dia dapat, bisa jadi tidak dapat. Bisa jadi dapat, tapi tidak sebesar apa yang dia inginkan. Sudah begitu di dunia, di akhirat menderita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sudah ya. Tsumma lazamtu fi hadhil arba'ina an takuna sahihatan. Kemudian aku berkomitmen bahwa hadis-hadis yang terdapat di dalam 40 hadis yang aku kumpulkan ini semuanya sahih. Wa mu'dhamuha, ya, dan sebagian besarnya, wa mu'dhamaha wa an takuna mu'dhamah. Wa mu'dhamuha fi sahihai Bukhari wa Muslim, terdapat di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Wa adzuruha, dan aku akan menyebutkan hadis-hadis ini mahdzufatal asanid, dengan menghapus sanadnya, dengan menghilangkan sanadnya. Jadi kalau tidak sebut sanadnya, wah kalau disebut sanadnya panjang jadi, dan dihafalnya susah sekali ngapal sanad itu. Allah Akbar. Saya pernah coba itu ngapal 50 hadis dengan sanadnya dalam waktu 3 hari. Saya hanya mampu mencapai 36 hadis yang dalam waktu 10 menit hilang semua. Enggak tahu apa sebabnya, barangkali karena terlalu memaksa diri ya. Hilang itu. Jarak beberapa waktu akan diuji karena ada seleksi untuk ke Jakarta, lomba hafal hadis 150 hadis. 100 hadis tanpa sanad, 50 hadis dengan sanad. Ya, saya ada 3 orang diseleksi. Saya paling banyak di antara yang 3 ini. Yang satu hafal 22 hadis, yang satu 18 hadis, saya 36 hadis. Cuma hilang. Subhanallah, takdir Allah itu hilang. Akhirnya yang dapat yang cuma hafal 18 hadis. Coba itu takdir Allah tuh. Ya, manusia mau berusaha sekuat apapun, jika Allah tidak menakdirkan tidak akan bisa. 36 hadis saya hafal, paling banyak di antara mereka. Walaupun yang 18 hadis ini punya sekutu yang memanas-manas, itu sudah hafal hampir 50 hadis katanya. Panas kita dibuat, second tengah apa? Telan sejam ya Rabbi. Ya. Kenapa yang 18 hadis ini yang juara? Karena dia yang mampu menuliskan 18 hadis sempurna. Yang 22 hadis yang tak sempurna, saya apalagi sudah hilang. Subhanallah. Dia yang berangkat dan alhamdulillah cocok, dia yang berangkat, dapat jualan 3 tingkat nasional. Dia, bukan saya. Itu takdir Allah ya. Takdir Allah. Baik. Mahdzufatal asanid, dengan menghilangkan sanad-sanadnya. Liyashula hifdzuha, untuk mempermudah menghafalnya. Nah, nih. Untuk mempermudah menghafalnya. Ya. Yang mudah saja kita tidak hafal-hafal ya. Liyashula hifdzuha. Wa ya'ummal intifa'u biha, agar bisa memberikan manfaat secara umum kepada banyak orang, insyaallah ta'ala.
wa tahaqqaqa ma tamannahu al-Imam an-Nawawi, dan tercapai apa yang beliau inginkan. Akhirnya banyak sekali, entah berapa puluh juta orang yang mengambil manfaat dari kitab ini seluruh dunia. Masya Allah. Jadi harapan orang-orang dulu itu begitu saja, agar orang bisa mengambil manfaat. Kenapa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Tsumma utbi'uha bibabin. Nah, ini yang jarang orang ketahui. Tsumma utbi'uha, kemudian aku iringi kitab ini bibabin, dengan sebuah bab 1, bab 2, bab 3. Beliau iringi dengan sebuah bab fi dhabti khafi al-fadhiha. Dhabti khafi al-fadhiha. Apa maksudnya? Yang menerangkan tentang makna dari lafaz-lafaznya. Kalau bahasa bukunya apa? Glosarium. Jadi beliau buat glosarium, tetapi yang dicetak di dalam kitab-kitab tanpa menyertakan glosarium. Artinya ada satu bab hilang dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang tersebar di seluruh dunia. Apa babnya ini? Bab glosariumnya. Saya coba searching di internet, ternyata masih dalam bentuk makhtutah. Makhtutah itu apa Ustaz bahasa Indonesianya? Manuskrip. Masih dalam bentuk manuskrip. Belum ditahqiq, belum diteliti, kemudian belum dinaik cetakan. Sedikit, cuma 2 halaman. Satu bab ini seingat saya cuma 4 halaman maksudnya. 4 halaman. Tapi tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang naik cetak. Bentuknya masih dalam bentuk manuskrip. Baik. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah, dan hendaknya bagi setiap orang yang menginginkan akhirat, raghiba yarghabu fi, berbeda maknanya dengan raghiba yarghabu an, dan maknanya bertentangan. Ini kan dia katakan raghibin fi, diikat dengan kata fi. Apa istilahnya dalam bahasa Inggris ini? Ada kan? Look for. Apa istilahnya? Ya, apa saya lupa istilahnya. Dia akan memiliki makna berbeda jika dengan ada imbuhan yang bertambahan yang berbeda. Look at kan maknanya melihat, look for artinya mencari. Ini juga ada dalam bahasa Arab. Raghibun fi dan raghibun an, maknanya jauh berbeda. Raghibun fi artinya mencintai, menyukai. Kalau raghibun an artinya membenci. Tuh, maknanya berbeda. Preposisi itu ya barangkali. Coba tidak preposisi namanya, preposisi. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Raghiba an, raghiba fi. Raghibun fi yang menginginkan akhirat. Kalau raghibun an yang membenci, tidak menginginkan akhirat. Tuh, beda fi dengan an maknanya berbeda dan maknanya bertentangan. Bahasa Arab itu makanya tuh harus fasih mengucapkan. Qalbun dengan kalbun itu maknanya beda. Qalbun hati, kalbun gugup. Ya, makanya hati-hati. Ya. Manajemen kalbu. Hati-hati. Qalbu. Coba dalam bahasa Indonesia kalbu memang kalbu. Ya. Kalbu itu kan artinya gugup. Tahu gugup ya? Saya daerah nyebutnya. Siraman kalbu. Disiram itu kalau ya. Bahasa Arab itu harus antum kebalik posisi tasydidnya saja. Ada di surat An-Nisa. An-Nisa ingat saya. Faddalallahu al-mujahidin menjadi fadallallah, artinya mana yang berbeda. Faddalallahu mengutamakan, fadalla maka dia tersesat. Beda posisi tasydidnya. Ya. Nah, ini bahayanya bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah, maka hendaknya setiap orang yang menginginkan akhirat an ya'rifa hadhil ahadits, untuk mengetahui hadis-hadis ini. Dimashtabalat alaihi minal muhimmat, karena hadis ini mencakup banyak hal-hal yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'it ta'at, juga mencakup apa? Berbagai peringatan pada segala macam bentuk ketaatan. Wa dzalika zahirun liman tadabbarahu, dan ini jelas nampak bagi setiap orang yang mentadabburi hadis-hadis ini. Hadis itu jangan sekali baca, jangan baca lewat. Al-Qur'an pun sebisa mungkin jangan baca lewat, ya, tapi ditadabburi. Ya. Wa 'ala Allah i'timadi, dan kepada Allah, dan hanya kepada Allah aku bersandar. Wa ilaihi tafwidhi wastinadi, dan hanya kepadanya aku serahkan segala urusanku. Walahul hamdu wa ni'mah wa bihi taufiq wal ismah, baginya segala pujian dan segala nikmat. Wa bihi taufiq wal ismah, dan dengannya aku mendapatkan taufik dan perlindungan.
taufik bimbingan, ismah perlindungan. Habis, alhamdulillah muqaddimah. Jadi kita sudah menjadi hafizul muqaddimah. Alhamdulillah. Pekan depan kita banyak hadisnya karena habis waktunya juga ya. Tinggal 9 menit lagi. Coba dilihat saja dulu hadis yang pertama, kita baca matanya ya. Besok syarahnya pekan depan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Sudah hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Wa an amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sudah? Rawahu Imam al-Muhadditsin. Ada itu? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini nama siapa Imam Bukhari? Nama lengkapnya siapa? Namanya siapa? Nama beliau siapa? Muhammad. Itu namanya Abu Abdillah. Apa istilahnya ini? Kunyah. Ingat, kunyah. Kunyah nama yang mulai dengan Abu atau Ummu atau Ibnu. Sudah? Rawahu imama, dua imam al-muhadditsin, imam ahli hadis. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Ismail nama bapaknya, Ibn Ibrahim nama papunya, Ibn al-Mughirah nama baloknya, Ibn Bardizbah nama buyutnya. Al-Bukhari nisbat kepada daerah yang namanya Bukhara. Bukhara ini di mana? Uzbekistan. Sampai detik ini makam Imam Bukhari masih ada. Itu ceritanya. Nah, antum cari sejarahnya. Kaitan siapa Presiden Soekarno dengan makam Imam Bukhari. Cari sejarahnya. Ya. Kaitan Presiden Soekarno dengan makam Imam Bukhari. Apa kaitannya? Kok Soekarno dengan Imam Bukhari jauh amat? Islam mendekatkan yang jauh. Coba antum baca nanti sejarahnya. Sudah ya? Ini orang Rusia ini Imam Bukhari ini. Orang Rusia ini, ya. Jangan pikirannya orang Rusia langsung bikin naki apa deh? Bikin naki namanya, bikin naki. Orang Rusia, bayangkan, yang bahasanya ini hadis ini orang yang paling dipercayai oleh umat Islam di muka bumi. Ya. Tapi tentu bahasanya itu bahasa Arab Uzbekistan. Ya. Bahasanya bahasa Arab, maksudnya bahasa untuk agama Islamnya itu mereka punya bahasa masing-masing. Ini pelajaran bahkan keutamaan, bahwa keutamaan itu tidak hanya milik Arab. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam firman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Tidak membedakan mana Arab, mana Ajam tidak, mana Barbar tidak, mana Sasak, Bima, Suwa tidak. Ya. Tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Imam Bukhari. Ya. Siapa tadi? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Wa Abul Husain. Abu Husain. Siapa? Muslim bin Al-Hajjaj. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Ya. Makanya ketika Imam Bukhari dulu terusir dari karena banyak hasud, banyak orang hasad. Bahasa itu sama bahasa Indonesia hasad. Banyak orang hasad pada Imam Bukhari, beliau harus mengasingkan diri dari daerahnya. Orang yang paling bersedih adalah Imam Muslim. Murid. Wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya. Naisabur. Antum jadi Naisabur di mana? Tulis Naisabur di mana? Biar antum sudah penasaran. Ini banyak menggunakan daerah-daerah atau geografis sebutan lama, akhi. Banyak sekali. Yang sekarang namanya sudah berubah. Ya. Kecuali Bukhara saja. Bukhara sampai detik ini namanya Bukhara. Samarqand sampai detik ini namanya Samarqand. Ya, Samarqand, Naisabur. Naisabur ini di mana? Namanya Naisabur. Yang beliau tulis hadis ini fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladzaini, yang keduanya asahhul kutubil musannafah,
adalah kitab yang paling sahih, kitab yang dikalam di muka bumi yang paling sahih. Apa itu? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini kedudukan yang luar biasa. Ya. Nah, kita baca itunya saja dulu. Insya Allah salamnya pekan depan. Terima kasih banyak. Ya. Siap-siap saya akan bertanya. Ingat aturannya di sini bukan saya yang ditanya, tetapi saya yang bertanya. Belajar. Apa itu sanad? Bagus. Sanad itu rantai hadis, rantai periwayat. Ini disebut dengan sanad. Ya. Ini saya sebut namanya karena saya sudah kenal aja, saya tunjuk aja caranya. Saya tak tahu namanya, ini saya tunjuk nanti. Baik. Akhir, berapa banyak pembagian hadis? Antum, hadis. Ya, menurut benar atau tidaknya, menurut benar dan lemahnya. Ada hadis sahih, terus hasan, terus dhaif. Bagus. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya. Kemudian hadis sahih dibagi menjadi dua. Sudah sih? Sahihun li dzatihi. Yang kedua sahihun li ghairihi. Sudah ya? Saya sudah jelaskan tadi. Ya, kalau antum belum paham cari di internet. Sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi. Hasan juga ada dua. Hasanun li dzatihi, hasanun li ghairihi. Saudara, apa hadis hasan? Yang derajat kuatnya hadis tersebut tidak sampai seperti derajat kriterianya tidak memenuhi kriteria hadis, tidak sampai kepada kriteria hadis sahih. Yang akhwat, ada yang jawab? Oh, pertanyaannya belum. Apa saya bertanya dia? Bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif? Akhwat. Gimana? Bagus. Boleh sebenarnya, atau bahasanya boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Yang pertama pada fadhailul a'mal, keutamaan suatu amal atau perbuatan atau ucapan zikir bisa. Yang kedua, hendaknya dhaifnya ini tidak sangat dhaif. Ya, tidak sangat dhaif. Yang ketiga, tidak meyakini bahwa ini bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak meyakini, terus apa fungsinya Ustaz? Jaga-jaga jika benar ini bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di sini banyak sekali tentang keutamaan zikir, keutamaan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, baik, itu barangkali. Terima kasih banyak, sudah 17.30. Yang belum dapat kesempatan ditanya, tenang saja, masih banyak pengumuman kita ya. Pekan depan ya. Nanti bagaimana setelah Ramadan kita akan bahas insyaallah. Ya, bagaimana di bulan Ramadan nanti kita akan bahas. Karena secara umum saya meliburkan semua pengajian saya di bulan Ramadan. Masih ada kurang lebih 4 kali sampai kita sepakati apakah nanti di Ramadan akan ada apa tidak ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di sekolah ini saja, akan tetapi juga akan mengumpulkan kita bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh di surga yang paling tinggi, fil firdausil a'la. Terima kasih banyak atas perhatian antum, dan yakin saja bahwa setiap usaha antum, setiap langkah antum, setiap tetesan peluh antum, keringat antum, segala yang antum korbankan waktu antum untuk melangkah ke tempat ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan apa pahala orang yang berbuat baik, dan tidak ada perbuatan baik yang lebih baik daripada menuntut ilmu. Barakallahu fikum wa barakallahu lana wa baraka alaina wa jama'ana fi jannati insyaallah ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.